Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Untuk kalian yang sedang mencari mobil dengan dana 80 jutaan, tak perlu khawatir teman-teman. Karena saat ini pilihannya cukup banyak di Indonesia. Mulai dari tahun muda hingga tahun tua bisa kalian dapatkan. Dengan membeli mobil bekas yang sesuai dengan budget kalian, tentunya akan lebih meringankan kalian di kemudian hari. Ya, walaupun mobilnya sudah tidak baru lagi, namun untuk urusan kualitas, mobil ini patut untuk kalian pertimbangkan. Tapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengeklik video ini dan silakan tekan tombol subscribe apabila belum. Di urutan pertama ada Suzuki Swift tahun 2007. Suzuki Swift pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2005 lalu yang didatangkan secara CBU dari Jepang. Karena permintaan pasar yang tinggi, akhirnya Suzuki mulai merakit Swift di Indonesia pada tahun 2006 teman-teman. Mobil ini masuk ke segmen hatchback dan menjadi pesaing kuat Honda Jazz dan juga Toyota Yaris. Generasi pertama Swift dinilai mengusung konsep desain yang berbeda dengan mobil-mobil hatchback lainnya. Jika Honda Jazz generasi pertama memiliki konsep desain elegan dan minimalis, serta Toyota Yaris yang mengusung konsep sporty, maka Suzuki Swift model pertama ini menggunakan konsep desain seperti city car ala Amerika dan Eropa. Desain eksterior Suzuki Swift dinilai mirip seperti Mini Cooper dan berbeda dengan tampilan mobil hatchback lain pada umumnya yang memperlihatkan kesan sporty. Jadi mobil ini cocok bagi kalian yang suka dengan nuansa kalem tapi tetap tampil dengan maksimal. Pada bagian depan disematkan headlamp berukuran besar dan memiliki sudut-sudut yang terlihat membulat. Disematkan juga grill depan yang didesain sederhana dengan adanya logo khas mobil Suzuki beraksen krom di tengahnya. Jika melihat interior mobil ini, desainnya terlihat sederhana dan memiliki ruang kabin yang tidak terlalu luas. Namun, mobil ini tetap memiliki kapasitas orang yang pas untuk keluarga kecil ya teman-teman. Pada bagian tengah dashboardnya disematkan sistem audio double din untuk mendengarkan musik kesukaan melalui radio atau CD player. Di bawahnya terdapat fitur untuk mengontrol AC agar pengguna mobil ini bisa merasa nyaman saat perjalanan. Karena ruang kabinnya tidak terlalu luas, mobil ini hanya memiliki 2 baris kursi yang dapat menampung maksimal 4 orang teman-teman. Namun, penumpang yang duduk di kursi mobil ini dapat merasakan kenyamanan karena kursinya sudah menggunakan bahan yang berkualitas. Di sisi lain, ruang bagasinya cukup luas untuk menaruh banyak barang yang berukuran sedang. Jika kalian membutuhkan bagasi yang lebih luas, maka kursi baris kedua bisa dilipat teman-teman. Dan mobil ini tentunya juga sudah dibekali dengan fitur standar seperti electric mirror, power window, central lock, power steering, dan tilt steering. Suzuki Swift generasi pertama ini belum disematkan berbagai fitur yang canggih dan lengkap. Ini disebabkan mobil tersebut merupakan mobil CKD dan semua fitur yang ada di versi CBU sebelumnya telah dihilangkan. Mobil ini mengandalkan mesin tipe M15A 4 silinder segaris 16 katup DOHC MPFI VVT yang memiliki kapasitas 1500 cc. Mesin tersebut dapat mengeluarkan tenaga sebesar 110 HP dan juga torsi maksimal di 143 Nm. Tenaga mesin Swift ini nantinya disalurkan melalui roda depan bertransmisi 5 manual percepatan dan transmisi otomatis 4 percepatan. Mobil ini memiliki desain Mini Cooper ala-ala Jepang gitu teman-teman. Jadi pol banget bagi kalian suka mobil kalem tapi tetap tampil keren dan maksimal. Mesinnya juga responsif, perpindahan giginya halus, fun to drive. Varian CBU memiliki fitur yang lebih lengkap. Spare partnya juga melimpah teman-teman. Harganya terjangkau dan irit bahan bakar. Jadi untuk dalam kota mobil ini bisa menempuh jarak 10 hingga 12 km per liter dan 13 hingga 16 km untuk keluar kotanya. Tapi sayangnya mobil ini memiliki kualitas interior yang kurang bagus, kabinnya kurang lega dan minim fitur untuk yang varian CKD. Nah, untuk harganya mobil ini sekarang rata-rata harga di angka 85 jutaan dengan pajaknya sekitar 1.300.000-an.
feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work Berikutnya ada Ford Fiesta tahun 2012. Nah, untuk kalian yang suka mobil hatchback dengan tampilan sporty, Ford Fiesta atau yang lebih dikenal dengan Ford Fiesta 16S ini patut untuk kalian pertimbangkan dengan dana 80 jutaan. Ford Fiesta merupakan mobil hatchback generasi ke-6 dari produk Fiesta secara keseluruhan dan mobil pertama Fiesta di Indonesia. Mobil generasi ke-6 ini diluncurkan di pasar Indonesia pada tahun 2008 silam, teman-teman. Mobil ini menawarkan perubahan yang signifikan baik dari luar maupun dalam yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Mobil ini mengusung desain eksterior yang sporty dengan bodi yang aerodinamis, sekilas nampak mirip dengan Hyundai Grand Avega. Dan untuk fiturnya sudah tidak diragukan lagi, teman-teman. Mobil ini sudah cukup lengkap dengan adanya electric power steering, tilt steering, head unit double din, voice command, steering wheel audio control switch, MID, electric dan retract mirror, keyless entry, central console box, immobilizer, rear parkir sensor, side impact beam, chill door lock, dual SRS airbag, alarm system, ABS, EBD dan juga brake assist. Untuk dapur pacunya, mobil ini telah dibenamkan mesin 1600cc Duratec TI VCT DOHC dengan konfigurasi 4 silinder segaris 16 katup. Mobil ini bisa mencapai tenaga maksimal 120 PS dan juga torsi maksimal sebesar 152 Nm. Mobil ini memiliki mesin yang cukup bertenaga ya teman-teman. Transmisinya responsif. Konsumsi BBM tergolong irit, jadi untuk dalam kota bisa menempuh 10 hingga 13 km per liter dan 13 hingga 17 untuk keluar kotanya. Varian maticnya sudah 6 speed, suspensinya sangat nyaman, handlingnya bagus, fitur keamanan cukup lengkap, finishingnya baik, sudah ada voice command dan praktis dan lincah teman-teman. Tapi sayangnya untuk kursi belakangnya agak sempit, tidak tersedia varian manual. Transmisi yang responsif kurang nyaman pada kecepatan rendah, ground clearance-nya rendah, resale value-nya lemah dan jangkauan servis cukup terbatas. Dan untuk harganya, Ford Fiesta tahun 2012 ini sekarang dibanderol dengan harga 80 jutaan dengan pajaknya sekitar 2.300.000-an. Berikutnya ada Suzuki SX4 tahun 2008. Nah, kalau yang ini cocok untuk kalian yang suka mobil hatchback dengan tampilan yang lebih berotot. Diperkenalkan pada tahun 2007 di Indonesia, Suzuki SX4 X-Over menjadi pionir sekaligus crossover pertama di tanah air pada saat itu. Tidak adanya kompetitor di segmen crossover membuat penjualan mobil ini sukses menorehkan angka yang gemilang, teman-teman. Kesuksesan Suzuki SX4 X-Over memberikan ide baru untuk mulai merakit crossover ini secara CKD di Indonesia di tahun 2008 untuk menekan biaya produksi dan memenuhi permintaan pasar, teman-teman. Hebatnya lagi, berbeda dengan kebanyakan mobil Jepang di Indonesia, versi CKD dari mobil ini dipasarkan tanpa mengurangi fitur sama sekali, malah ditambahkan rem cakram untuk roda belakangnya, teman-teman. Bicara soal desain, mobil ini hadir dengan nuansa berbeda dengan mobil Jepang lainnya. Desain mungilnya dengan dimensi yang kompak membuat mobil ini menjadi salah satu mobil dengan desain terbaik. Untuk bagian interior, mobil ini dibangun dengan niat membuat mobil, teman-teman. Berbeda dengan mobil lain di rentang harga yang sama, memang material dashboard masih menggunakan plastik keras yang mana masih wajar untuk harganya. Namun kualitas finishingnya bisa dibilang cukup rapi. Fitur yang dibekalkan juga cukup mumpuni. Mulai dari head unit yang terintegrasi meskipun tanpa layar ya teman-teman, steering wheel audio control, spion lipat elektrik, hingga banyaknya jumlah speaker termasuk mid bass untuk versi facelift. Versi facelift juga memiliki instrumen meter yang modern di zamannya yang sudah lengkap dengan adanya MID. Soal keselamatan, Suzuki SX4 X-Over dibekali dengan dual front airbag, ABS, EBD hingga brake assist yang sudah cukup memadai di masanya.
Keamanan pun juga terjaga dengan alarm system serta engine immobilizer pada anak kuncinya meskipun belum ada keyless entry dan push start engine button. Akan tetapi soal permesinan mobil ini bukanlah yang terbaik teman-teman. Spek standar di downgrade dari rasio kompresinya yang mulanya 10,5:1 menjadi 9,5:1 sehingga hanya menghasilkan tenaga sebesar 100 PS dengan torsi 133 Nm. Tenaganya terasa kurang khususnya di putaran bawah untuk menghala mobil mungil yang berbobot 1,2 ton ini. Kebijakan ini bukan tanpa alasan teman-teman, melainkan untuk mengakomodasi kualitas BBM di Indonesia saat itu. Nah, berbicara BBM, mobil ini juga cukup irit teman-teman karena dalam kota masih bisa menempuh jarak 9 hingga 13 km per liter dan luar kota 11 hingga 18 km per liter. Yang menjadi kelebihan utama dari Suzuki SX4 X-Over adalah stabilitas pengendaliannya. Dengan ground clearance yang cukup tinggi, mobil ini memiliki handling yang bahkan lebih baik dari hatchback seperti Toyota Yaris untuk melahap tikungan dengan kecepatan tinggi. Gejala body roll sangat minim dan terasa sangat stabil. Namun, soal kenyamanan menjadi masalah lain. Handling yang presisi ini menuntut karakter suspensi yang keras yang berujung pada bantingan yang kurang nyaman teman-teman. Dan juga bobot setir yang dirasa terlalu berat juga menjadi halangan ketika bermanuver di tempat parkir, khususnya untuk pengemudi wanita ya teman-teman. Nah, dan untuk harga jualnya, sekarang mobil ini dibanderol dengan rata-rata harga sebesar 85 jutaan dengan pajaknya sekitar 1.700.000-an. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa mobil hatchback dengan harga 80 jutaan dengan desain yang beragam. Mulai dari tampilan yang kalem, sporty hingga yang berotot teman-teman. Oh ya, dan jangan lupa ya teman-teman, jika kalian ingin beli mobil bekas, pastikan kalian selalu mengajak montir atau teman agar kalian tidak salah pilih. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.